قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بدارين آمين واعلم أن دخول الجنة بالإيمان وتضاعف النعيم وكثرة المنازل وارتفاع الدرجات بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. وقد سئل بعض العارفين عن الكافر الذي أسلم ومات عقب إسلامه فأجاب بقوله ولا شك يدخل الجنة ولكنه لم يعمل عملا يستوجب به منازل الكرامة، يعني أن لصفة الإسلام منزلة مخصوصة، وأما كثرة المنازل وتعدها فهو ثمرة الأعمال الصالحة. Masyarul hadirin, para jamaah salat fardu subuh di Masjid Meninjau, di Masjid As-Salam Meninjau di kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut para dingsanak yang ikut serta menyaksikan via streaming channel Bin Muhdar TV di mana saja berada, semoga oleh Allah diberikan umur panjang, sehat wal afiyah zahiran wa batina. Kembali kita mengkaji kitab Manhajus Sawi, yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berikutnya. Wa'alam anna dukhulal jannati bil iman, ketahuilah, kata penyusun kitab ini Al-Habib Ad-Da'ilallah Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kata beliau menyatakan wa'alam anna dukhulal jannah bil iman, ketahuilah sesungguhnya bisa masuk ke surga itu syarat utamanya adalah iman. Kalau tidak ada iman, maka tidak bakalan bisa masuk surga. Tidak ada iman, tidak bisa mendapatkan pahala. Tidak ada iman berarti tidak bisa beramal soleh. Semua berdampak kalau tidak ada iman. Dengan segala aktivitas kesehari-hariannya itu menjadi terancam, tidak mendapatkan suatu kedudukan di sisi Allah yang begitu luar biasa mulianya, tingginya, serta istimewanya. Wa tadha'ufan na'im wa kathratal manazil wa irtifa'ad darajat, sedangkan akan berlipat-lipat gandanya suatu kenikmatan serta banyaknya kedudukan-kedudukan serta tingginya jabatan, derajat. Dengan apa? Bil a'malis salihah. Yang pertama yaitu dengan perbuatan yang salihah, dengan perbuatan yang baik. Ya. Dan perbuatan yang baik itu berlindung di dalam keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada iman maka muncullah perbuatan baik tadi itu. Segala sesuatu perbuatan yang baik, seperti mana kita bisa mengikuti kegiatan rutin. Mulai daripada subuh kita ikut sholat subuh, rutin ini setiap pagi, jangan sekali aja. Jangan pas kada hujannya saja, pas hujan kada sembahyang. Tidak demikian, mau hujan kamu kada hujan tetap sholat. Ya. Begitu juga ke majelis ta'limnya rutin. Kalau memang dijadikan rutinitas, ya hujan kah kada hujan tetap dijalankan, banyak kah kada banyak orangnya tetap dijalankan. Yang penting bisa beramal saleh. Demi untuk apa? Tadha'ufan na'im, untuk meraih, ya,
meraih kegandaannya nikmat. Tambah kita banyak beramal solehnya, maka kenikmatan itu akan bertambah pula. Ya. Seperti mana berulang-ulangnya berbuat kebajikan, maka akan berlipat-lipatnya juga kenikmatan. Jadi tidak ada gratis di dalam melakukan suatu amalan yang soleh, melainkan sekecil apapun bentuk amal yang soleh, di situ sudah menanti balasan kenikmatannya. Baik di dunia kenikmatan itu akan dirasakan ataupun kelak nanti di akhirat. Ya. Kasratul manazil, begitu juga kedudukan yang begitu banyak sekali. Ya, martabat, kedudukan yang berbeda-beda, maratib, ya, berlainan. Tidak sama kedudukan si A dengan si B. Ya, lain-lain. Lain orang, lain dia punya kedudukan. Ya, tambah banyak orang itu berbuat kebaikan, tambah banyak juga dia mendapatkan kedudukan dari Allah. Mendapatkan ketinggian pangkatnya, jabatannya. Ya, tambah lagi baloknya, tambah lagi baloknya, tambah lagi baloknya, diibaratkannya seperti itu. Sampai ya menjadi puncak ke satu jabatan yang sangat tinggi sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh semuanya itu bisa diraih, dan akhlak al-hasanah. Ya, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan kepribadian yang baik. Baik kita bisa menuaikan akhlak itu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapnya, yaitu ketika sembahyang ataupun ketika kita sedang bersosial dengan sesama hamba, dengan sesama kakawalan, dengan sesama ya saudara, dengan sesama manusia. Ya, satu sama lainnya saling menghormati, saling mencintai, ya, saling menjunjung tinggi. Nah, ini juga akan menjadi penyebab seseorang mendapatkan apa? Tadha'ufan ni'am. Ya, mendapat berlipat-lipatnya kenikmatan dari Allah. Mendapat apa? Kathratul manazil. Banyaknya kedudukan nanti di yaumil qiyamah. Mendapatkan apa lagi? Irtifa'ad darajat, mendapatkan jabatan yang tinggi. Ya. Dengan apa? Dengan amal yang baik dan dengan etika atau akhlak yang terpuji. Wa qad su'ila ba'dul 'arifin 'anil kafir alladhi aslama wa mata 'uqiba islamih. Ya, telah ditanya seorang arif billah, seorang yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, 'anil kafir alladhi aslam, tentang sosok seorang kafir, ya, alladhi aslam, kemudian dia masuk Islam. Sehabis masuk Islam, wa mata uqiba islamih, dak lawas langsung dia mati. Ya, begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusannya Allah. Langsung meninggal. Ya, ya apa tuh? Enak nggak orang itu? Nyaman apa kada? Wah, nyaman benar tuh. Nyaman benar. Jika didapati ada seseorang yang begitu masuk Islam, ya, langsung mati, fa ajaba biqaulih, maka seorang ahli ma'rifat tadi itu menjawab, huwa la syakka yadkhulul jannah, tidak diragukan lagi masuk surga. Allahu akbar. Saya dapatkan itu orang yang sudah tua, sakit, ya, bertahun-tahun sakitnya, ya, kemudian menjelang kematiannya itu dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehabis itu, ya, beberapa hari kemudian meninggal. Allahu akbar. Kata saya, mulia benar dia orang. Dia habiskan waktunya 80 tahun itu
macam-macam dah perbuatan mungkin pernah dilakukannya. Jadi terhapus dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Habis semuanya. Dosa-dosa yang dia lakukan, dosa apa saja. Oh ya, dia berbuat riba. Oh ya, mau macam-macam dah dosa, dah kada terhitungan lagi dosanya, saking banyak, 80 80 tahun kayak. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka sesuai dengan apa yang disampaikan seorang ahli ma'rifat kepada Allah tadi itu, la syakka yadkhulul jannah. Orang tadi itu tidak akan lagi masuk surga. Ya, karena kedudukannya dia ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi itu kayaumi waladathu ummih, bak bayi yang baru lahir. Tidak ada dosa sedikit pun. Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ada seseorang, ya, selain daripada beragama Islam itu mau gabung ke agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita ikut serta, duduk di situ menyaksikan. Karena apa? Jangankan manusia, ya, lebih daripada 70.000 malaikat ikut serta hadir di situ, mengaminkan di situ, ya, mengapresiasi itu. Ribuan malaikat tadi itu senang dan gembiranya menyaksikan seseorang hamba, ya, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mempersiapkan semua ampunannya, semua, ya, maafnya bagi orang tersebut sehingga mendapatkan status kayaumi waladathu ummi, bak bayi yang baru dilahirkan. Tak ada lagi dosa, tak ada lagi kesalahan. Padahal semasa hidupnya, waduh, yang digawainya adalah dosa, yang digawainya adalah sebuah kesalahan. Kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa. Begitu akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Begitu akhir hayatnya tadi mengakhirinya dengan kalimah la ilaha illallah, disebut dengan kalimah thayyibah. Iya, kalimah thayyibah, la ilaha illallah, langsung tidak diragukan lagi, la syak yadkhulul jannah, ya, dia masuk surga. Walakinnahu lam ya'mal amalan yastawjibu bihi manazilal karamah. Lantas bagaimana dia tidak pernah berbuat suatu amalan yang akan menghasilkan dengan amalan tadi itu manazilal karamah, kedudukan yang begitu tinggi, begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Dia cuma masuk surga, ya masuk surga saja. Entah masuk surganya yang nomor berapa, di kamar mana, di tempat yang mana, kita kada tahu. Khusus itu ada khusus. Berbeda dengan kita orang, Masya Allah, untungnya orang tadi itu, padahal banyak dia menggawai kesalahan, menggawai dosa, nyamannya begitu asyhadu an la ilaha illallah, ya, semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Habis. Menjadi mulia dia, menjadi bersih, menjadi suci. Diibaratkan lembaran itu menjadi putih kembali. Allah. Dari coretan-coretan yang banyak, ada habang, ada biru, ada hitam coretannya tadi itu, kemudian dibersihkan lagi, ya, sehingga menjadi kembali kepada asalnya putih jernih. Luar biasa. Sementara kita ini berapa kali syahadat kita? Berapa kali syahadat, berapa kali mengucapkan la ilaha illallah, berapa kali kita baca Al-Quran, berapa kali kita sholat, berapa kali kita haji, berapa kali kita puasa, berapa kali kita zakat dan sebagainya. Ya. Peraturan-peraturan dalam Islam kita patuhi. Masya Allah, apakah kalah dengan seseorang yang hanya masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi itu? Tidak kalah. Ya, dia memang tidak diragukan lagi apabila tungtung mengucapkan syahadat tadi itu, apabila mati masuk surga, tidak diragukan lagi. Ya, akan tetapi juga tidak diragukan bagi yang sudah terdahulu muslim, bagi yang sudah terdahulu memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, terdahulu dia beramal soleh, dia banyak hadir ke majlis, dia banyak melaksanakan sholat berjamaah, dia banyak melaksanakan, ya,
kegiatan-kegiatan perintah Allah lainnya seperti zakat berkali-kali dia, mungkin orang sugih, ya, tulak haji semasa normal berkali-kali karena sugih, puasa bertahun-tahun karena usianya panjang, ya, belum lagi yang lain-lainnya. Allahu Akbar, tidak sama dengan orang yang hanya masuk Islam. Ya, karena apa? Orang yang hanya masuk Islam meskipun dia masuk surga, tapi dia tidak mendapatkan manazilal karamah. Ya, kedudukan yang begitu istimewa di mata Allah. Ya, dia tidak mendapatkan apa lagi? Tidak mendapatkan irtifa'at darajat. Ya, tingginya derajat. Dia tidak mendapatkan tada'ufan na'im, berlipat-lipatnya kenikmatan di yaumil kiamah nanti tidak dapat. Karena apa? Karena tada'ufan na'im, kasratal manazil, irtifa'at darajat, tingginya jabatan kita di mata Allah, kemudian berlipat-lipatnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kemudian istimewanya kedudukan si hamba tadi itu bil a'malis salihah, dengan perbuatan yang saleh. Sementara dia belum dia melaksanakan sembahyang, apalagi puasa, apalagi haji, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah kembali ke rahmatullah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda. Ya, tetap ya, orang yang jauh lebih banyak amal solehnya, jauh usianya lebih panjang, tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah, kedudukannya di mata Allah jauh juga lebih tinggi, lebih banyak dan lebih istimewa. Ya, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak kenikmatannya, lebih istimewa kemuliaannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bil amali salihah, dan dengan wal akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Qala al-Imam An-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, qauluhu ta'ala, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah mereka semuanya ke dalam surganya Allah dengan apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Bima kuntum, dengan apa-apa dari kalian semuanya, ta'malun, yang kalian lakukan, yang kita lakukan, ini semuanya akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Ya, baik dari solat 5 waktunya, maupun daripada majelis ta'limnya, ataupun daripada zikirnya, bacaan Al-Qur'annya dan sebagainya, itulah yang akan membawa seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat berikutnya surah An-Nahl ayat 32, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwariskan surga itu kepada mereka yang beramal saleh. Jadi balasan daripada amal soleh, balasan daripada perbuatan seorang hamba di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, itu adalah surga. Wa nahwuhuma, dan 2 perumpamaan di atas tadi daripada ayat Al-Quran, minal ayati dalah ala annal a'mal yudkhalu bihal jannah, merupakan satu petunjuk, merupakan sebuah dalil, merupakan sebuah hujjah, alasan bagi seorang hamba yang akan meraih satu titik kesuksesan yang betul-betul sukses, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bil a'mali salihah, dengan perbuatan yang saleh, dengan perbuatan yang baik, dengan ibadah kepada Allah yang disebut dengan amal as-salihah. Perbuatan ibadah itu adalah amal saleh. Ya, kalau menyatakan amal saleh itu bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga,
Atau dikatakanlah solat itu mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Puasa itu mengantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Begitu juga zakatnya, begitu juga hajinya. Begitu juga amalan-amalan yang bersifat sunnahnya. Yang baik menurut syariat itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'aruda bainahuma wa baina hadis ma minkum ahadun yadkhulul jannata bi amalih. Ya. Apakah ada berlawanan atau bertentangan bainahuma antara dua hal, yaitu hal yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kemudian hal yang kedua sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Rasulullah dinyatakan ini hadis takhrijnya Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Ma minkum ahadun yadkhulul jannata bi amalih. Kata Rasulullah SAW, ma minkum, tidak ada satupun daripada kalian yadkhulul jannata bi amalih, masuk surga dengan amalnya. Seakan kayak bertentangan ya. Karena dalam Al-Qur'an tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu sudah diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beramal saleh. Artinya siapa yang salat balasannya surga. Siapa yang berzakat balasannya surga. Siapa yang berhaji balasannya surga. Siapa yang hadir ke majlis ini balasannya surga. Gitu. Dan semua amalan amalan yang baik ya, balasannya surga. Satu. Yang kedua juga di dalam surah An-Nahl ya, ayat 32. Tadi surah Az-Zukhruf ya, ayat 72. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, maka masuklah kalian semuanya ke dalam surga, kata Allah. Bima kuntum ta'malun. Ya, dengan perbuatan kalian, dengan amal kalian, dengan perbuatan soleh kalian, masuklah kalian ke dalam surga. Nih firman Allah seperti itu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 ya, dan juga surah An-Nahl ayat 32. Seakan bertentangan. Kemudian datang lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Ya, takhrijnya riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ujar Nabi, "Ma minkum ahadun yadkhul jannah bi amalih." Tidak ada satupun daripada kalian masuk surga dengan amal perbuatan kalian. Ya. Dah masuk surga dengan perbuatan kalian, dengan amal perbuatan baik kalian. Kila, wala anta ya Rasulullah. Ya. Maka ditanya Rasulullah SAW, wala anta, tidak demikian juga engkau wahai Rasulullah. Qal, wala ana, demikian juga saya. Illa an yataghammadani Allahu barahmatih. Ya, kecuali orang yang beramal soleh tadi, orang yang berbuat amalan yang soleh, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa an yataghammadani Allah barahmati, kecuali Allah merahmati aku, kecuali orang itu dirahmati oleh Allah baru bisa masuk surga. Ya, seakan kan berlawanan. Ayat menyatakan masuk surga dengan amal, Rasulullah menyatakan masuk surga dengan rahmat. Ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa dengan rahmat Allah sama sekali, ujar Nabi, kada kawa masuk surga. Wala anta, sampai sekalipun saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Wa nahwih min riwayat bal makna al-ayat anna dukhulal jannata bisababil a'mal thumma taufiqu lil a'mal wal hidayah lil ikhlas fiha wa qabuluha bi rahmatillahi wa fadlih. Ya. Wa qabuluha bi rahmatillahi wa fadlih.
Ujar Al-Habib Ibrahim bin Sumaid di sini menjelaskan takut nanti orang ini mempunyai pandangan kok berlawanan gitu. Ya. Allah menyatakan begini, Rasulullah menyampaikan kayak ini. Ujar Rasulullah, seseorang kada kau masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ujar Rasulullah kan, sekalipun saya. Ya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke surga dengan amal kalian. Ya, sampai di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang merupakan ya pemberian Allah bagi siapa? Bagi orang yang telah beramal. Bagi orang yang telah beramal, maka dia ditempatkan di dalam surga. Anna dukhulal jannah, kata Al-Habib Ibrahim, sesungguhnya seseorang masuk surga bisa babil amal, dengan sebab perbuatan. Ya, perbuatan yang baik. Summa taufiqu lil amal. Kemudian taufik untuk bisa orang itu beramal. Wal hidayatu lil ikhlas, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi orang itu ketika beramal ikhlas, tulus dalam beramalnya. Fiha wa qabuluha. Nah, dengan hidayah tadi, dengan ikhlas tadi, dengan taufik tadi, itu diterimanya amal. Ya, diterimanya amal. Birahmatillah wa fadlih. Diterimanya amal tadi, amal seseorang, ya, perbuatannya seseorang itu birahmatillahi wa fadlih, dengan rahmat Allah dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fayasihu annahu lam yadkhuli bimujarradil amal. Maka sah, betul kata Al-Habib Zain, betul. Ya, seseorang itu tidak bisa masuk surga bimujarradil amal, hanya dengan perbuatan saja, tapi perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterimanya perbuatan tadi itu ada melewati jalur-jalur khusus. Apa jalur khususnya? Jalur khususnya dengan taufik, jalur khususnya dengan ikhlas. Nah, jika amal itu ikhlas, maka diterima oleh Allah. Ya, seseorang itu bisa beramal, maka dengan taufiknya Allah. Jadi tetap dibantu oleh Allah. Seseorang tidak bisa berbuat suatu perbuatan tanpa dengan taufiknya Allah. Seseorang tidak bisa amalnya diterima oleh Allah tanpa dengan keikhlasan seseorang dalam beramal tadi. Maka di saat dia ikhlas baru diterima ya amal tadi itu. Dan dia bisa beramal karena taufik, artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, petunjuk dan keikhlasan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan rahmat Allah. Jadi diterimanya amal tadi itu karena rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah yang memfasilitasi amal seseorang bisa diterima oleh Allah, sehingga seseorang tadi itu dengan amal yang dirahmati oleh Allah tadi itulah bisa masuk surga. Artinya tetap masuk surganya dengan amal, tapi bukan hanya sebatas amal, tapi amal yang sudah dipakaikan baju ikhlas dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada ikhlas. Kalau kada ikhlas, berarti kalau kada ikhlas, al amal li ghairillah. Dia beramal bukan untuk Allah. Untuk siapa? Ya untuk seseorang, disebut dengan riya. Naudzubillah. Kalau sudah ada riya, disebut dengan syirkul khafi. Ya, syirik. Ya, syirik yang kecil. Syirik kecil itu, ya, benih syirik itu adalah riya, benih syirik. Makanya riya itu harus dihilangkan. Seseorang apabila dia beramal, berbuat suatu perbuatan, ya apa saja perbuatannya, sekecil apapun, ya, maka
apabila ikhlas, tulus, murni. Ikhlas itu murni. Nah, seperti ini nih, putih murni. Kalau ini sudah nggak murni lagi. Nih, warna-warni ini, macam-macam warnanya. Ada hijau, ada pink, sebagainya. Nah, ini yang murni nih. Nih diibaratkan ikhlas nih yang seperti ini. Ikhlas itu apa sih definisinya? Al-amal li ajlillah, berbuat karena Allah. Apa saja. Kalau sudah berbuat karena Allah itu tidak ada yang dipandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan karena ini, karena itu, sebagainya. Karena seseorang apalagi. Bahkan jika seseorang beramal suatu amalan, sesuatu perbuatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sesuatu materi atau karena seseorang, maka di saat dia meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan diperintahkan oleh Allah mendatangi, ya, seseorang yang dia kenakan tadi. Kamu waktu itu bekerja karena siapa, kata Allah? Karenamu ya Allah. Dusta kamu. Kamu telah bekerja bukan karena saya, tapi karena si fulan. Ya, karena si fulan. Kamu minta tuh pahalanya dengan si fulan, jangan minta dengan aku. Maka harus bagaimana cara menghilangkan ikhlas, cara menghilangkan riya tadi itu, yang beramal untuk, bukan untuk Allah melainkan untuk seseorang, untuk sesuatu tadi itu. Ya, bagaimana cara menghilangkan? Bil mulazamah, dengan diistiqomahkan. Karena kata Rasulullah, ar-riya kontratul ikhlas. Riya itu kalau terus kita lawan, ya, kita jalani dengan istiqomah perbuatan itu, maka riya itu akan terkalahkan, dia akan terlindas, sehingga pada akhirnya akan muncullah keikhlasan di situ. Ya, kita hadir ke majlis ini, ya, di pagi hari ini ada sesuatu dalam hati kita, karena ini, karena itu, ya, karena ini dan itu, ini yang akan merusak amalan kita. Nah, ketika kita berbuat sekali dua kali, kenapa di dalam hatiku ini ada karena selain daripada Allah? Kenapa, leh? Sudahlah, aku kadang mau hadir lagi ke sana, percuma aja nanti kalau dapat apa-apa. Jangan, terus jalankan. Ya, itu tipu dayanya syaitan supaya kita berhenti daripada perbuatan baik ini. Kalau kita berhenti, kalah KO kita. Ya, ajar setan, TKW kang, sudah. Ya, ada apa? La manfaatalak, tidak ada manfaatnya lagi sagan ente. Ya, ujar setan, kalah kita. Jadi harus dilawan. Cara melawannya terus datangi terus. Ai kamu nih, mentang-mentang ini lah karena ini, kayaknya nih karena ini, biarkan saja. Hati kita juga menyatakan, ya aku karena sesuatu, biarkan saja. Lawan terus dengan istiqomah. Ya, melaksanakan sholat. Kalau seumpama, ya, kita sembahyang hendak dipadahkan kita ini orang hebat, orang kuat, orang yang keren, seumpama. Berarti kan karena seseorang, karena hendak dipadahkan orang hebat, orang istiqomah, orang keren. Nah, ini kan merusak amalan kita. Ini amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya diterima, kita harus jalani terus sampai nanti bersitan-bersitan di hati tadi itu hilang semuanya. Tidak ada lagi, sehingga kita ini tanpa mendapatkan pujian orang, tetap kita datang, tetap kita laksanakan. Ya, nggak harus dipuji. Ini kalau dipuji diambung, ya datang. Masya Allah, ikan hujan deras seperti ini tetap datang, biasa ikan. Wah, senang dipuji. Ya, karena akhirnya dia melakukan sesuatu karena pujian tadi itu salah. Bukan karena Allah lagi, karena pujian. Tapi jika berhenti pada saat itu juga, salah juga. Jadi harus bagaimana menghilangkannya? Jalani aja terus sampai akhirnya ada kesadaran seorang. Kenapa aku ini hendak dipuji terus sama manusia? Rugi aku berbuat suatu perbuatan, tapi ya karena hendak diambung orang. Rugi aku, tidak ada manfaatnya berarti sekarang aku mulai harus karena Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengambung aku, kakak ada mengambung aku, tidak peduli dengan dia. Aku hanya mengharapkan Allah, mengharapkan kepeduliannya Allah, mengharapkan perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ikhlas, ini yang amal yang diterima oleh Allah. Ya. Tapi Allah itu untuk menerima amal seseorang juga didorong dengan taufik.
Taufik itu apa? Khalqu qudrati ta'ah, kemampuan seseorang untuk bisa berbuat taat. Jadi kita tidak bisa datang ke sini itu ya, karena tidak mendapatkan taufik, dan seseorang bisa hadir ke tempat ini, ke majelis ini karena ada taufik di situ. Apa itu taufik? Khalqu qudrati ta'ah, kemampuan bisa hadir ke majelis ini dibimbing oleh Allah. Tuh, ini juga rahmat Allah. Atau kedua, sudah sampai ke masjid, ujar Allah, ikam sujud di situ, ikam ruku di situ, ikam berdoa di situ. Ikam jangan bulik terdahulu, ikam umpati dulu di situ majelis ta'lim. Nah, ini efek daripada taufik tadi yang dikehendaki oleh Allah tuh. Sehingga nurut kita kepada Allah, dudukkan dulu sampai dengan waktu isyraq. Ujar Allah, jangan pulihkan dulu sampai ikam melaksanakan raq'atil isyraq wad duha wal istiharah wal hifdz. Habis itu berdoa, hanya ikam hendak pulih langsung, ada apa juga. Nah, ya. Nah, kita umpati itu kehendak Allah. Bisa mengumpati kehendak Allah disebut ngarannya hidayah, petunjuk, bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita berdoa dan kita melaksanakannya itu di dalam hati kita yang terbayang hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain tersirat di dalam hati kita, tidak ada kecuali Allah. Berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh dalam hati kita merengek kepada Allah. Ya, tidak terbayang siapapun atau gambaran apapun melainkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ngarannya ikhlas. Ikhlas ngarannya. Jika itu semuanya sudah kita bisa lintasi, maka hasilnya adalah surga, ya. Surga, ya. Allah. Kalau sudah ikhlas, sudah kada ada istilah dalam hati aku nih, nanti kada kebagian makan di bawah nih, tidak ada. Oh, ya. Mau kebagian kah? Kada kebagian. Nanti doa begini-begini, baru angkat tangan. Ini kalau lawas-lawas kada kebagian nanti. Kehabisan nanti. Nah, pokoknya ya Allah terus. Perkara perut, perkara dunia, perkara yang lain itu urusan pian ya Allah. Kalau memang pian hendak memberi aku, meskipun aku ni kedudi, tetap aku dapat. Ya, tetap aku dapat. Soalnya orang yang terdahulu pun jangan dimakan dulu ya. Hadangi dulu yang lainnya. Nah, tetap minta untuk dihadangi. Jadi Allah yang atur sudah. Dia tidak ada lagi pikiran ke sini, ke situ dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Ya. Nah, amalan yang seperti inilah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga, yaitu amalan yang ikhlas. Tapi ikhlas itu memfasilitasi amalan, perbuatan. Karena ikhlas tidak ada kalau tidak ada perbuatan. Adanya ikhlas itu karena ada perbuatan. Kemudian perbuatan ini bisa tidak ada perbuatan ini kalau tidak ada taufik. Nah, ini tidak ada taufik ini ya, kecuali dengan kehendaknya Allah. Karena taufik itu atas kehendaknya Allah, atas bimbingannya Allah. Jadi kita dibimbing pada dasarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sarik kalau ada sesuatu dalam hati kita bukan karena Allah. Iya, sudah dibimbing, diberikan petunjuk jalannya, malah kita berbelok, memilih atau mengambil jalan yang lain, jalan pintas. Nah, ini yang kadang tuju Allah. Sarik Allah dengan kita. Ya, jika kita mengumpati petunjuk Allah, bimbingannya Allah, maka perbuatan kita akan bersih dari hal-hal yang dinyatakan karena selain Allah, sehingga amalan itu akan diterima dan dibalas dengan sebuah surga. Wa su'ila Sayyiduna al-Imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu anil jannah wa darajatiha. Ditanya Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad tentang kedudukan surga, maka dijawab insyaallah jawabannya di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang serta sehat wal afiyah zahiran wa batina. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin alhamdulillahi Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب تندلق بها العصوب تلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب نسألك الهدى تقى العفاف الغنى ونسألك العافية وتمام العافية دوام العافية والشكر على العافية ونسألك علما نافعا عملا صالحا متقبلا رزقا حلالا كثيرا طيبا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له نسألك علما لدنيا والمشرب صافي الهنية وهب يا غني بحق ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sembahyang.